Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rohabdan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang dengan program studi Sistem Informasi. Nomor pokok saya 101070003. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab, di antaranya bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang berisikan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Lalu bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang berisikan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu pada bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang berisikan pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Lalu pada bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma berisikan pengertian nilai, pengertian etika, dan pengertian norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Lalu bab 5 tentang memahami muatan nilai-nilai dalam Pancasila yang berisikan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Lalu bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang berisikan pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila yang berisikan perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Lalu bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila yang berisikan sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berisikan isi arti Pancasila dalam pembukaan UUD 45, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal UUD 45, kedudukan pembukaan UUD 45, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 45, hubungan antara UUD 45 dengan proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan UUD 45, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 45. Lalu bab 10 yaitu bab yang terakhir tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berisikan pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Kemudian ada daftar pustaka, glosarium, indeks, dan biodata penulis. Dari uraian bab-bab tersebut dapat disimpulkan bahwa isi buku ini, buku Pendidikan Pancasila, adalah Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai moralitas, sebagai kepribadian, dan merupakan sumber jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, Pancasila ini harus diedukasi melalui pendidikan Pancasila, khususnya di jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Demikian resume ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.